Inilah yang harus kita pikirkan. Kita harus betul-betul punya akal sehat, punya pikiran yang jernih, punya pikiran yang betul-betul memikirkan nasib rakyat ke depan. Bukan karena investasi. Investasi berikan karpet merah oleh pemimpin negeri ini. Tapi rakyatnya menderita dan dimiskinkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita tanggal 30 September 2023 ini adalah sebuah rangkaian ikhtiar dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh untuk memberikan dukungan kepada 9 majelis atau hakim agar di tanggal 2 Oktober 2023 betul-betul memutuskan kasus nomor 54 dengan seadil-adilnya. Karena ini adalah harapan anak bangsa Indonesia ke depan. Agar betul-betul rakyat juga dimanusiakan. Kenapa? Jadi saya meminta kepada Bapak Polisi, Bapak TNI yang hari ini mengawal kami di depan Indosat. Seharusnya di depan MK. Tapi bagi kami tidak ada masalah, walaupun kami diberikan ruang di tempat ini. Karena kami datang ke sini mengingatkan semua pihak, khususnya kaum buruh Indonesia dan rakyat Indonesia, agar tanggal 2 Oktober 2023 nanti, tepatnya jam 1 akan diumumkan atau dibacakan putusan ikhtiar kami dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Memang kalau kita baca sejarahnya, kita cerita tentang sejarahnya, ini agak membuat rakyat marah, membuat rakyat antipati dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin negara ini, yaitu yang terhormat Bapak Joko Widodo beserta para pembantunya. Karena apa? Jadi saya sekali lagi mohon maaf kepada pengguna jalan hari ini. Kami tidak sengaja, kami juga tidak mau berpanas-panasan di tempat ini. Karena ini kami dipaksa untuk datang dan untuk berdiri di tempat ini. Karena persoalan ini bukan hanya persoalan kaum buruh. Persoalan ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak yang ada di negeri ini. Jangan dianggap kami kaum buruh ini ngontrak, tapi kami juga bagian dari bangsa ini. Maka hari ini kita datang mengingatkan sekali lagi 9 hakim agar di tanggal 2 Oktober betul-betul memutuskan dengan hati nurani. Jangan memutuskan karena bukan pesanan-pesanan kapitalis atau pesanan istana, tapi betul-betul 9 hakim ini memutuskan karena hati nurani untuk anak cucu kita ke depan, untuk nasib rakyat Indonesia, bukan karena pesanan. Tapi ini bukan makanan, jadi jangan juga pakai pesanan-pesanan supaya ke depan lebih baik lagi. Kami juga bukan mengancam, tapi Anda adalah bagian dari bangsa ini. Coba pikirkan, ingat nasib rakyat ini kita menggantungkan kepada 9 hakim. Kenapa? Hakim yang 9 hakim ini adalah mewakili Tuhan bagi kami, bagi rakyat Indonesia. Maka dari itu saya memohon sekali lagi
agar 9 hakim itu betul-betul memutuskan dengan hati nurani, dengan berpikir secara luas, bijak untuk bangsa Indonesia. Kenapa? Kita ini adalah bagian. Keringat kita belum kering, pajak sudah dipotong. Kita belum menikmati, itu sudah dipotong untuk menggaji 9 hakim ini. Gaji 9 hakim ini juga dari rakyat, dari keringat rakyat. Maka harapan kami betul-betul kepada 9 hakim ini memikirkan nasib rakyat ke depan. Kalau ini hakim juga tidak cermat cara memutuskan, juga tidak pakai logika dan akal sehat, maka nasib rakyat ke depan akan menjadi malam petaka. Jangan salahkan rakyat kalau rakyat nanti turun ke jalan, berpesta, menyampaikan bagaimana keluh kesah, menyampaikan kekesalan ini terhadap 9 hakim atau terhadap pemimpin negeri ini. Inilah yang sebenarnya hari ini kita lakukan. Kenapa? Jadi jangan juga berpikir, ada yang bilang Rocky Gerung mengatakan bajingan tolol. Sampai hari ini dibully. Tapi masih banyak lagi yang di luar akal sehat. Tapi itu juga dilakukan oleh pemimpin negeri ini. Seperti kasus Rempang. Kasus-kasus yang lain hari ini. Banyak contoh yang terjadi di Serang sana. Buruh ditarik-tarik. Gara-gara korban dari Omnibus Law. Betul tidak? Betul. Kenapa? Seorang lawyer bisa menarik seorang ibu yang mereka mempertahankan haknya yang dipecat tanpa pesangon. Ini sebenarnya juga harus dipikirkan. Jangan karena dibayar kalian berulah, kalian seolah-olah menjadi dewa. Kalian tidak pernah berpikir tentang nasib bangsamu sendiri. Inilah yang harus kita pikirkan. Kita harus betul-betul punya akal sehat, punya pikiran yang jernih, punya pikiran yang betul-betul memikirkan nasib rakyat ke depan. Bukan karena investasi. Investasi berikan karpet merah oleh pemimpin negeri ini. Tapi rakyatnya menderita dan dimiskinkan. Kalau ini kita juga tidak betul-betul kita berpikir ke depan lebih baik, lebih cerdas, kita akan menjadi jongos di rumah sendiri. Ini yang harusnya kita sama-sama. Banyak sekali contoh-contoh yang terjadi di Republik Indonesia ini. Tapi seolah-olah itu tidak ada. Padahal itu adalah cerminan dari pimpinan negeri ini. Seharusnya pemimpin negeri ini harusnya lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi bukan undang-undang, bukan jawaban Omnibus Law, tapi butuh pemikiran dan diajak bersama-sama untuk duduk bersama, untuk memikirkan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada di negeri ini. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Aliansi Aksi Sejuta Buruh! Bergerak, hancurkan tirani! Lawan, lawan, lawan! Terima kasih.